Shalom semuanya, kita bertemu kembali dalam video pembelajaran di pertemuan ke-12. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana hubungan antara gereja atau orang Kristen atau umat percaya terhadap kebudayaan. Nah, di sini kita melihat banyak pandangan dari berbagai denominasi gereja maupun golongan-golongan orang-orang Kristen yang menyikapi hubungan antara ajaran Kristus atau kekristenan dengan kebudayaan. Kita akan lihat beberapa pandangan yang ada di dalam masyarakat mengenai hubungan Kristus atau ajaran Kristus dengan kebudayaan lokal atau setempat. Yang pertama, ada kelompok yang berpandangan bahwa Kristus bertentangan dengan kebudayaan. Nah, kelompok ini berusaha untuk sama sekali tidak mau tahu terhadap kebudayaan setempat atau kebudayaan secara umum. Karena mereka menganggap kebudayaan itu membawa sesuatu pengaruh yang buruk buat pertumbuhan iman atau membawa yang buruk bagi perkembangan gereja atau ajaran Kristus. Oleh karena itu mereka yang golongan pertama ini menganggap bahwa kebudayaan itu harus sama sekali ditolak secara total. Yang kedua adalah satu pandangan lagi, mereka berkata atau beranggapan bahwa Kristus adalah bagian dari kebudayaan itu. Jadi karena mereka beranggapan Kristus adalah yang menciptakan kebudayaan setiap manusia, maka mereka menerima semua budaya yang ada di masyarakat setempat atau di daerah lokal tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, mereka berpandangan bahwa Kristus adalah di atas kebudayaan. Nah, di sini mereka berpandangan bahwa Kristus dipandang sebagai yang menyempurnakan atau yang menggenapi kebudayaan. Nah, kelompok ini berpandangan bahwa Tuhan Yesus Kristus dan ajaran-ajarannya dalam Alkitab itu di atas kebudayaan atau dia yang menguasai kebudayaan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Kristus dan budaya dalam satu paradoks. Nah, kelompok ini percaya berpandangan sebagai demikian. Di satu sisi, umat percaya dan gereja adalah warga negara kerajaan sorga. Tapi di sisi yang lain, mereka menghidupi atau orang Kristen atau gereja menghidupi kebudayaan setempat atau bagian dari budaya setempat itu. Nah, jadi pandangan ini mengadopsi suatu sikap bahwa bagaimana orang Kristen selain sebagai warga negara kerajaan sorga, mereka juga sebetulnya adalah bagian dari kebudayaan setempat. Nah, itu ya pandangan yang beredar ini. Nah, kemudian yang selanjutnya ada satu pandangan di mana mereka beranggapan Tuhan Yesus Kristus atau ajaran kekristenan sebagai pembaharu kebudayaan. Nah, di sini mereka beranggapan bahwa Kristuslah yang memperbaharui kebudayaan setempat. Artinya begini, kalau dulu sebelum mereka mengenal ajaran kekristenan atau sebelum mereka mengenal Kristus, kebudayaan mereka mengajarkan sesuatu yang kasar atau perang setiap tahun atau kemudian mempersembahkan korban berupa manusia dan sebagainya. Tapi setelah Kristus datang di antara mereka dalam bentuk pengajaran Kristen yang dikabarkan para misionaris, maka Kristuslah yang memperbarui kebudayaan itu sehingga budaya yang lama yang mengandung unsur negatif itu tidak dipakai lagi. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada 4 kriteria yang penting yang kita harus miliki dalam menyikapi kebudayaan dan gereja atau hubungan antara ajaran kekristenan dan gereja. Yang pertama kita akan lihat, yaitu kita sendiri harus punya hubungan yang benar dengan Tuhan Yesus. Sebab kalau seseorang hanya menamakan diri sebagai orang Kristen, apalagi mungkin ada orang yang beranggapan dirinya seorang hamba Tuhan, dirinya seorang pendeta, lulusan sekolah teologi yang terkenal dan sebagainya. Tetapi dia tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Hanya tahu tentang pengetahuan tentang Yesus. Hanya tahu pengetahuan Alkitab yang banyak. Tapi dia sendiri tidak punya hubungan yang intim pribadi dengan Tuhan. Dia akan susah dalam membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sendiri harus pahami kebudayaan setempat itu secara benar. Nah, saudara ingat, sejarah masuknya pengajaran kekristenan ke daerah Sumatera Utara, ke Tanah Batak ini, didahului dengan 2 orang misionaris Kristen dari Amerika, yaitu Munson dan Liman. Mereka secara langsung mengabarkan kekristenan kepada masyarakat Batak di daerah kita ini tanpa mereka mempelajari dulu kebudayaan setempat dan sebagainya. Mereka membawa ajaran baru. Nah, saudara, dengan sendirinya pastilah orang yang sudah berabad-abad hidup dalam kebudayaan lokal merasa nyaman dan merasa sudah settle terhadap kebudayaan setempat itu. Datang satu pengajaran baru yang mereka tidak tahu dari mana asal-usulnya. Kemudian berkatalah, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, atau mengabarkan Tuhan yang lain dari yang mereka sembah selama ini. Pasti mereka akan kaget.
Pasti masyarakat Batak di daerah ini di abad-abad itu pada waktu Munson dan Liman memberitakan Injil, pasti akan kaget, "Lah, ini ajaran apa yang diberitakan ini? Tuhan yang mana dan dewa yang mana ini?" Nah, oleh karena itu, saudara, kedua misionaris ini dibunuh secara kejam dan mereka mati sebagai martir. Nah, kemudian datanglah Nommensen dari misi Jerman. Kemudian dia mempelajari dulu bagaimana budaya dan adat istiadat Batak itu. Dia pelajari budayanya, dia pelajari adat istiadat, bahkan Nommensen mempelajari bahasanya. Nah, dari situ Nommensen masuk lewat jalur kebudayaan dan lewat jalur pendidikan. Dia mendidik orang-orang kita suku Batak di daerah ini. Kemudian dia memperkenalkan Yesus Kristus lewat pengajaran sekolah minggu dan sebagainya dan lewat jalur kebudayaan. Nah, oleh karena itu dia bisa diterima. Dan itulah cikal bakal gereja HKBP yang sudah ada saat ini. Dimulai dari sikap yang benar dengan memahami kebudayaan setempat dulu. Baru dia bawa nilai-nilai kekristenan. Baru dia masukkan ini yang benar, ini yang tidak. Nah, selanjutnya, sikap yang ketiga. Kita juga harus pahami dulu Alkitab secara benar. Jangan kita cuma tahu umum atau tahu kulit-kulitnya aja. Kita tidak mendalami, kemudian kita sudah melakukan pelarangan. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Justru, saudara, dengan kita memahami budaya secara benar, sikap yang kedua tadi, atau kriteria yang kedua, dan juga kita memahami Alkitab ini dengan benar, kita baru bisa punya alat seleksi untuk mengajar masyarakat lokal bahwa ini yang benar, ini yang tidak benar. Dulu kamu sebelum kenal Tuhan Yesus, kamu menganggap kalau bencana alam itu ada sesuatu yang harus dikorbankan. Kemudian kamu korbankan manusia sebagai tumbal. Nah, setelah kamu kenal Kristus, itu tidak boleh lagi. Nah, saudara, dengan cara masuk yang lembut itu, lewat unsur kebudayaan, di mana kita bisa menerangkan dengan benar, bukan secara frontal langsung, nah mereka akan lebih bisa menerima, oh ini yang benar, oh ini yang tidak benar. Nah, lalu yang keempat, atau kriteria keempat, kita juga harus menyelaraskan pemahaman antara adat, budaya, dan firman Tuhan. Memang sampai sekarang, saudara, ada gereja-gereja tertentu yang sama sekali menolak adat. Mereka berkata, tidak boleh acara adat sama sekali. Gereja ya gereja. Tetapi kalau gereja di mana tempat saya melayani, kita melakukan seleksi. Mana budaya yang bisa kita pakai atau sesuai dengan firman Tuhan, kita pakai. Karena itu adalah kearifan lokal daerah ini. Tetapi kalau budaya itu sudah mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, misalnya menyembah arwah nenek moyang dan sebagainya, atau berdoa kepada orang-orang mati, nah itu yang kita tolak. Nah, disinilah pentingnya kriteria keempat itu. Setelah kita yang pertama punya hubungan yang intim dengan Tuhan, atau secara pribadi kenal Tuhan Yesus. Yang kedua, kita pahami dulu budaya itu bagaimana. Budaya menguburkan orang mati misalnya, atau budaya menikahkan anak atau mengawinkan, itu bagaimana? Kita pahami dengan benar. Lalu kita pahami firman Tuhan secara tepat juga. Nah, kemudian baru, saudara, kita melakukan penyelarasan atau mengajar umat, ini yang boleh, ini yang jangan lagi. Sudah kenal Tuhan Yesus kan? Berdoa hanya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Allah, Tuhan dan Juru Selamat, lakukan. Jadi jangan lagi berdoa minta berkat kepada orang mati. Jangan lagi percaya bahwa yang mendatangkan kekayaan kemakmuran itu ada di gunung A, di gunung B. Nah, kita harus bawa sesajen ke sana. Itu tidak boleh lagi. Nah, saudara, makanya dari sini, saudara, kita lihat bahwa ada beberapa sikap kelompok-kelompok orang Kristen terhadap kebudayaan. Ada yang menentang sama sekali, ada yang masih bisa menerima, dan ada yang menelan bulat-bulat semua unsur yang ada. Kemudian 4 kriteria yang kita harus tahu, dan kami harapkan dengan pemahaman ini, dengan saudara melihat video pembelajaran ini dan membaca modul kuliah yang sudah saya berikan dalam bentuk PowerPoint maupun juga dalam bentuk subtopik 1, 2, 3, 4, sampai 5, pemahaman saudara akan lebih matang, dan saudara akan bisa lebih masuk membawa berita Injil kepada suku dan daerahmu masing-masing, sehingga dengan demikian penuaian jiwa boleh terjadi. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.